ulun hormati, alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di sini dalam rangka sholat berjamaah dan mendengarkan sedikit tausiah pembacaan tanya jawab agama dari pimpinan majelis taklim. Ya, seperti biasanya kita setiap Rabu dan Jumat melaksanakan majelis yang kurang lebih 5 menit. Sebelum ulun membacakan buku ini, ulun memohon ini sehubungan dengan salah satu jamaah kita yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit, yaitu Pak Haji Yusrani. Mohon doanya atas kesembuhan beliau, mudah-mudahan segera pulih. Baik, belum bacakan ini bab masalah salawat dan tasawuf. Nah, ini ada bagian 4-nya sebagai berikut: bacaan salawat, tasbih dan sebagainya. Pertanyaannya, dalam khutbah-khutbah sering kita dengar anjuran untuk banyak membaca salawat atau tahlil ataupun bacaan lainnya yang disebarkan dalam hadis sahih yang dinyatakan akan menjadi simpanan di akhirat nanti. Bagaimana penjelasannya? Pertanyaan dari Kasir Delamin, Jalan Kenanga nomor 44, RT 1, Kebun Kenanga di Bengkulu. Lain Banjarlah kebun bunga ya. Jawabannya sebagai berikut: tuntunan untuk mengungkapkan bacaan-bacaan seperti membaca salawat, membaca tasbih, tahmid dan takbir seperti tersebut dalam hadis-hadis sahih merupakan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasulullah terhadap ayat-ayat yang memang dianjurkan demikian. Banyak ayat-ayat yang menganjurkan agar kita berzikir di waktu pagi maupun petang, di waktu malam maupun siang, dikala sedang duduk maupun sedang berdiri. Berduduk dan berdiri. Di antaranya seperti tersebut dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 41 dan 42 yang artinya sebagai berikut: hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya waktu pagi dan petang. Masih banyak ayat-ayat yang menganjurkan demikian, yang oleh Nabi pelaksanaan zikir itu diantara lain dengan lisan yang diberikan dengan memberikan alternatif untuk memudahkan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan. Seseorang yang mempunyai waktu yang banyak dapat membaca berbagai bacaan, sedangkan yang tidak banyak waktu luang dapat membaca bacaan yang pendek. Yang penting janganlah hari kita kosong dari zikir, dan perintah agar tidak membiarkan hati kita dalam keadaan lalai. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 205. Berzikir tadi ya, supaya kita tahu. Yang artinya sebagai berikut: dan sebutlah namanya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara.
di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi menyebut nama Allah dengan tuntunan yang beraneka bacaan yang diberikan oleh Nabi janganlah dianggap hal yang tidak penting dan memberatkan. Janganlah dianggap hal tidak penting dan memberat-beratkan, tetapi hendaknya diterima dengan pengamalan yang ikhlas, bukan karena sesuatu yang dijanjikan. Nah, mungkin ada saudara kita yang ini ya, membaca zikir itu mengharapkan sesuatu yang dijanjikan, yang kadang-kadang menyebabkan kadang-kadang menyebabkan kurang keikhlasan kita. Untuk memilih bacaan mana yang baik diserahkan kepada masing-masing kita menurut kemampuan dan kesempatan kita. Pedoman yang terpenting adalah agar tuntutan yang dibaca itu berdasarkan pada tuntunan yang sahih, dan jangan sampai takluk diri dengan memberat-beratkan atau melampaui batas. Tetapi juga jangan sampai kita yang hidup di masa modern ini mengenyampingkan bacaan-bacaan yang benar dan baik berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, sampai di situ penjelasan sehubungan dengan bacaan salawat, tasbih dan sebagainya. Mungkin itu sekedar pembuka, mungkin untuk lebih jelasnya bisa digali masing-masing. Artinya zikir itu disarankan atau ada tuntunannya, dan berdasarkan Al-Quran itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Salah satu tadi apa? Tidak memberat-beratkan karena rasa takut dan tidak mengeras-ngeraskan suara. Itu Al-Quran yang berbicara. Mungkin itu aja yang bisa ulun dapat sampaikan. Mari kita sama-sama untuk majelis ini dengan membaca bacaan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.